Babak 65 Peti Harta Karun Misterius Besi. Si Feng menyimpan helm Silver Moon dan terus bergerak lebih dalam ke hutan batu, mencari pejuang binatang gunung lebih banyak lagi. Sebelumnya, perhatian Si Feng semata-mata terfokus pada batu bulan dan kengerian hutan cahaya bulan. Dia benar-benar lupa bahwa Moonlight Forest adalah peta yang belum dijelajahi. Harta karun di sini berlimpah tanpa bisa dibandingkan. Hanya saja, dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, ketika dia tiba di hutan cahaya bulan, tempat itu telah lama digeledah oleh para ahli persekutuan kelas 1 dan kelas 2, hanya menyisakan sisa-sisa di belakang. Bahkan saat itu, Si Feng masih harus bersaing dengan persekutuan lain untuk mereka. Adapun pemain rata-rata, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan barang itu. Sekarang dia ada di sini, selangkah lebih maju. Persekutuan kelas 1 dan kelas 2 itu tidak akan mendapat giliran. Dia akan secara pribadi menjelajahi setiap sudut hutan cahaya bulan dan merampas segalanya, membiarkan para guild itu memiliki rasa mendapatkan barang-barang bekas. 2 jam kemudian, Si Feng akhirnya tiba di inti hutan batu. Dalam perjalanan ke sini, Si Feng terus-menerus membunuh pejuang binatang gunung, mendapatkan 3 buah Moon Stone lagi dan banyak uang dan bahan. Secara kebetulan, Si Feng telah menemukan sebuah camp yang dibuat oleh pejuang binatang gunung. Camp itu dijaga oleh pejuang binatang gunung di semua sisi, dan hanya perhitungan kasar yang memberitahu Si Feng bahwa ada lebih dari 40 monster ini. Selain itu, ada beberapa regu pejuang binatang gunung berpatroli di dekat camp. Secara keseluruhan, jumlah mereka mencapai 100. Perkemahan Mountain Beast Fighter adalah tempat mereka menyimpan harta mereka. Banyak guild akan sering mengirim tim yang terdiri dari 20 pemain elit untuk melakukan sweeping di berbagai camp monster di hutan cahaya bulan. Hasil panen mereka, setiap kali mereka melakukannya, relatif baik. Sementara itu, camp pejuang binatang gunung di depan Si Feng belum pernah digerebek sebelumnya. Jelas ada harta yang luar biasa di sana. Si Feng bahkan mungkin bisa menyelesaikan pengumpulan Moon Stone yang diperlukan dan mendapatkan banyak batu permata tier 1 dan peralatan. Namun, setiap camp monster tidak mudah ditangani. Jika tidak ada banyak batu di sini, Si Feng tidak akan memperhatikan camp dan kemungkinan besar akan berbalik dan pergi. Tapi, bebatuan di sini jauh lebih terkonsentrasi. Jalur yang mengelilingi camp paling banyak bisa memuat 2 Beast Victors, sementara tempat yang lebih sempit hanya bisa memuat 1. Itu pasti lokasi yang bagus untuk menggiling pejuang binatang gunung. Akan sangat disayangkan jika Si Feng menyerah di sini. Oleh karena itu, Si Feng mengambil beberapa batu kecil dari tanah dan diam-diam ke camp monster. Tiba-tiba, sebuah batu terbang menuju Mountain Beast Fighter, memukul kepalanya. Ketika Beast Fighter memalingkan kepalanya ke arah batu itu berasal, ia menemukan seorang manusia. Ada juga sepotong batu di tangan manusia. Kemudian, Beast Fighter membelai kepalanya yang telah dipukul, tiba-tiba memasuki amarah yang membara. Semut belaka berani melemparinya dengan batu. Raungan dari Mountain Beast Fighter mengejutkan seluruh sarang monster. Pejuang binatang gunung datang bergegas keluar dari camp, satu demi satu, semuanya bergegas untuk membunuh Si Feng. Sementara itu, Si Feng terus melemparkan batu ke arah pasukan lain dari Mountain Beast Victors. Hanya dalam waktu singkat, dia telah membuat marah semua monster itu, menyebabkan mereka bergegas ke arahnya. Melihat lebih dari 100 pejuang binatang gunung berlari ke arahnya, Si Feng tetap tidak tergesa-gesa. Dia menggunakan Phantom Kill, membiarkan doppelgangernya berlari ke hutan batu sementara dia berhadapan dengan monster. Saat jarak antara Si Feng dan pejuang binatang gunung memendek, jantung Si Feng berdetak kencang. Tindakannya kali ini gila. Jika ada kesalahan terkecil, hanya kematian yang menantinya. Sudah lama sekali sejak dia melakukan sesuatu yang begitu mengasyikkan. Darahnya mendidih, dan kelima inderanya tumbuh lebih sensitif. Ketika pejuang binatang gunung tidak lebih dari 30 meter dari Si Feng. Sebagian besar binatang buas berada dalam jangkauan untuk menggunakan charge. Setelah raungan murka, sebagian besar pejuang binatang gunung secara bersamaan mengaktifkan charge, dengan beberapa menggunakannya sesaat kemudian. Si Feng segera mengaktifkan blade pertahanan. Skill itu bisa memblokir 3 serangan jarak dekat.
Pada saat yang sama, Si Feng mencengkeram blade abyssal dan bersiap untuk menggunakan pari. Ketika gelombang pertama monster tiba, meskipun Si Feng menggunakan pari, tubuhnya masih dikirim terbang kembali. Mengikuti yang mana, gelombang kedua monster tiba, mengetuk Si Feng ke keadaan pingsan, mencegahnya bergerak. Melihat banyak pejuang binatang gunung mengangkat senjata mereka, siap menyerang, Si Feng bertahan dan tidak menggunakan keterampilan apapun. Bahkan ketika pedang menebasnya, Si Feng masih tidak menggunakan fungsi bertukar posisi Phantom Kill. Kerusakan kekebalan defensive blade terhadap 3 serangan jarak dekat langsung lenyap. Setelah itu, Si Feng dipukul oleh pisau besar, HP-nya langsung turun setengahnya. Satu serangan lagi yang diperlukan untuk menghabisinya sekarang. Pada saat ini, gelombang ketiga monster akhirnya tiba. Si Feng sekali lagi memasuki kondisi pingsan, senjata kedua tepat di depan matanya. Berganti! Si Feng berteriak dalam benaknya. Dalam sekejap, Si Feng dan Doppelganger di hutan batu bertukar tempat. Setelah pedang itu menebas Doppelganger, serangan dari gelombang monster keempat dan terakhir tiba. Si Doppelganger dipukuli sampai mati. Sementara itu, Si Feng, yang bersembunyi di hutan batu, segera mengeluarkan sebotol ramuan regenerasi dasar. Dia menelannya dalam sekali jalan, rasa manis dan asam meresap di seluruh mulutnya. HP Si Feng segera pulih sebesar 180 poin. Setelah Doppelganger meninggal, kebencian terhadap pejuang binatang gunung diarahkan ke Si Feng, yang saat ini berada di hutan batu. Segera, mereka menyerbu hutan. Di dalam hutan itu secara alami ranah Si Feng. Dia mengaktifkan speed scroll, menghadap ke pejuang binatang gunung gila yang berkerumun di jalan sempit. Si Feng menggunakan Thundering Flash. 3 garis petir melewati monster, langsung mengambil lebih dari 100 HP dari masing-masing. Dalam 10 menit, semua pejuang binatang gunung yang terpikat sudah mati. Pada saat yang sama, dia akhirnya mencapai level 4, mengejar pemain tingkat kedua. Si Feng menempatkan semua 6 poin atribut ke dalam kekuatan. Saat ini, kerusakan adalah prioritasnya. Setelah membersihkan jarahan, Si Feng benar-benar mendapatkan sepotong peralatan set Silvermoon, penjaga kaki Silvermoon. Dia juga telah mendapatkan 7 buah Moonstone, 2 batu permata tingkat 1, dan semua jenis bahan dan peralatan umum. Panennya relatif baik. Namun, harta yang paling berlimpah bukanlah barang-barang ini. Fokus utama tetap berada di dalam gudang-gudang. Setelah membersihkan tetesan, Si Feng dengan cepat berlari ke camp. Dia ingin melihat harta macam apa yang menantinya di dalam gudang. Seperti yang diharapkan untuk pertama kalinya. Benar-benar ada banyak harta. Dari jauh, Si Feng sudah bisa melihat beberapa peti harta karun besar ditempatkan di dalam gudang. Di antara mereka, bahkan ada peti harta karun besi misterius yang pekat. Dipenuhi dengan kegembiraan, Si Feng baru saja akan memasuki gudang dan melihat barang-barang di dalam peti harta ketika dia mendengar raungan keras. Seorang Mountain Beast Fighter, yang 3 ukuran lebih besar dari rekan-rekannya, bergegas keluar dari dalam gudang. Monster itu ditutupi baju besi perak, dan kedua tangannya memegang kapak raksasa. Kedua mata merah darahnya menatap Si Feng dengan gigih.